apalagi namanya butuh kebijaksanaan sebagai seorang arsitek bahwa ini nih kondisi perusahaan, budget perusahaan hanya segini. Bagaimana caranya menghasilkan desain yang betul-betul bisa efektif, efisien, dan sesuai dengan budget perusahaan, dan tentu saja tidak mengabaikan unsur keselamatan, karena keselamatan nomor satu, safety nomor satu. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos hari ini, yaitu ini adalah acara online kita yang pertama. Jadi sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan arsitektur di Kalimantan. Kita mulai saja Mbak Ziza ngobrol bareng kita dengan Mas Muhammad Yogi Raditya. Mungkin saya manggilnya izin Mas Yogi ya Mas? Ya. Oke, silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu. Dan di sini saya akan perkenalkan kembali, kita sudah kehadiran Mas Yogi Raditya sebagai praktisi dan juga akademisi di Akademisi Arsitektur di Institut Teknologi Kalimantan. Seperti itu. Selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore Mas Yogi. Selamat sore Mbak Susa, Mas Bayu. Selamat sore. Terdengar jelas? Terdengar jelas? Cukup jelas. Nah, ini kita akan mulai nih Mas, dan yang saya di sini yang cukup menarik di sini selain praktisi, Mas Yogi sendiri menekuni akademis di dunia arsitektur di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, seperti apa sih Mas ketika awal mulai masuk terjun di ITK ini Mas? Iya, terima kasih Mbak Sisa, Mas Bayu, teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Jadi saya bergabung di ITK di tahun 2020 akhir, 2021 awal. Sebelumnya saya dosen juga, akademisi juga di Universitas Hasanuddin di Makassar periode 2019 sampai 2020. Berarti diimport ya Mas ya? Diimport dari Makassar ya? Import dari Makassar. Iya, seperti itu. Oh, oke. Dan kalau di ITK sendiri untuk pendidikan arsitektur itu sudah lama kah atau memang baru ini aja nih Mas untuk pendidikan arsitektur di ITK sendiri? Iya, ITK berdiri sebenarnya sudah cukup lama, di 2016-14 saya lupa. Cuma untuk arsitektur sendiri sebenarnya masih baru. Itu berdiri tahun 2020 bulan Juni, jadi ya 3 tahun lalu. Ya. Tapi untuk arsitektur sendiri di Kalimantan Timur itu sebenarnya masih kalau saya bilang masih tergolong baru ya, masih tergolong baru. Ya, yang pertama itu ada UNTAD, Universitas 17 Agustus, itu 10 tahun yang lalu kalau tidak salah sudah berdiri. Kemudian ada UNMU di 2014, kemudian ada Polnes di 2007. Nah, untuk Unmul, ITK, dan Uniba sendiri itu berdiri di 2020, jadi sepantaran. Kami bertiga sepantaran. Seperti itu. Oke. Nah, ya, gimana Mas? Saya mau tanya-tanya juga ya Mbak Ziza ya. Nah, ini kan tema kita ngomongin mengenai perkembangan pendidikan arsitektur khususnya di Kalimantan, gitu, Mas. Dan lebih khususnya lagi di Kalimantan Timur. Nah, dari sisi mungkin kalau Mas Yogi melihat gitu ya, ketertarikan teman-teman muda ini untuk masuk ke jurusan arsitektur di Kalimantan sendiri itu secara umum cukup tinggi atau seperti apa Mas? Dan khususnya yang ITK juga rasakan gitu, apakah cukup antusiasmenya sudah cukup tinggi di Kalimantan Timur? Iya, terima kasih. Jadi untuk ITK sendiri sebenarnya antusias masyarakat, antusias adik-adik kaum milenial ini untuk bergabung di arsitektur sendiri itu cukup tinggi. Buktinya apa? Kami sebagai universitas yang universitas yang baru, ITK, arsitektur ITK itu baru berumur 3 tahun, tapi di tahun kedua itu kuota kami itu adalah 60 mahasiswa dan semua itu terpenuhi. Ya, kuota kami terpenuhi, dan salah satu program studi yang diminati di Institut Teknologi Kalimantan. Jadi ya, saya cukup bersyukur juga, cukup berbangga dengan prodi arsitektur ITK dengan usia yang masih sangat belia, masih 3 tahun, dan tingkat
apalagi namanya ketertarikan adik-adik siswa untuk bergabung di arsitektur ITK itu cukup tinggi seperti itu. Oke. Mas, saya mau mundur sedikit nih pertanyaannya. Tadi kan Mas Yogi sempat sampaikan bahwa Mas Yogi sempat menjadi akademisi juga di Makassar, di Hasanuddin, Mas ya. Iya. Sampai akhirnya tertarik untuk Kalimantan, khususnya di ITK tuh yang menjadi ketertarikan Mas Yogi apa pada saat itu, Mas? Kalau mau jujur sebenarnya kalau tertarik mungkin bukan tertarik sih Mas sebenarnya. Lebih ke apa ya, jalan hidup mungkin ya. Jalan hidupnya. Kemudian pada saat itu ada lowongan terbuka di ITK, kemudian saya lihat bahwa pas nih momennya dengan IKN pada saat 2020 pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara. Saya bilang waduh, prospeknya kayaknya ke depannya ini bakal baik nih, kayaknya cerah nih. Ya udahlah, saya hijrah ke ITK, ke Balikpapan. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, jadi salah satu pertimbangannya juga IKN ya. Kita berdoa bersama biar benar-benar terrealisasi ya, Mas Yogi, karena makin lama Jakarta makin sumpek gitu kan. Padat Mas lah kalau Mas Yogi ke Jakarta kawan-kawan. 2 jamnya tol antara Balikpapan ke Samarinda itu beda 2 jamnya Jakarta ke perjalanan. Kalau begitu saya tunggu Mas Bayu untuk pindah ke IKN kalau gitu. Amin, mudah-mudahan Mas. Memang dibutuhkan dan memang ada opportunity ya, kita lihat nanti. Gitu. Amin. Nah, baik lagi tadi Mas Yogi sempat salah satu pertimbangannya adalah IKN juga gitu. Nah, dari sisi akademik gitu atau mungkin dari sisi praktisi pada saat IKN kan sudah berjalan nih Mas ya. Itu cukup berimpact nggak Mas? Mungkin dari sisi khususnya pendidikan arsitektur tadi mungkin salah satunya itu yang peminatnya jadi lebih tinggi gitu ya untuk masuk arsitektur, dan mungkin dari segi praktisi jadi banyak konsultan lokal khususnya di Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda itu yang juga bisa berkolaborasi di dalam proyek itu Mas. Jadi salah satu visi dan misi dari Institut Teknologi Kalimantan adalah mensukseskan pembangunan IKN itu sendiri sebenarnya Mas. Nah, kenapa itu juga saya tertarik bergabung ke ITK, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kedepannya pembangunan IKN ini mungkin untuk saat ini masih karena progres pekerjaannya masih sedikit, mungkin ya belum terlalu besar lah volume pekerjaan, tetapi di beberapa tahun akan datang dengan volume pekerjaan dan progres yang sudah semakin besar, pasti akan membutuhkan sumber daya manusia lokal. Tidak mungkin kan kita harus mengambil semuanya dari luar Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa. Pasti kan masyarakat lokal kita harus ajak untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerahnya sendiri, dalam hal ini di IKN pada khususnya, dan tentunya untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri. Untuk itu saya rasa bahwa peran pendidikan arsitektur menjadi sangat vital untuk pembangunan IKN itu sendiri. Saya rasa seperti itu, Mas. Dan ya satu lagi bahwa pada saat waktu penerimaan mahasiswa baru kan kita sempat bertanya kepada adik-adik mahasiswa ini, kenapa sih mau masuk IKN? Nah, rata-rata jawabannya mereka adalah ingin berkontribusi untuk pembangunan IKN itu sendiri. Seperti itu. Jadi udah punya daya tarik sendiri ya untuk pembangunan IKN untuk teman-teman calon mahasiswa arsitektur ini ya Mas ya? Iya, cukup diminati. Program arsitektur di Kalimantan sendiri cukup diminati. Nah, kebetulan yang tadi yang sempat Mas Yogi bilang sebelumnya pernah mengajar di Hasanuddin Makassar dan sekarang di Kalimantan di ITK. Nah, apakah ada perbedaan kurikulum tentang pendidikan arsitektur itu sendiri, Mas? Apakah akhirnya menyesuaikan dengan yang udah ada gitu ya, dengan praktisi yang sudah ada, ketentuan-ketentuan yang di lapangan? Apakah ada penyesuaian kurikulumnya sendiri itu, Mas? Ya, kalau terkait dengan kurikulum sebenarnya untuk perguruan tinggi se-Indonesia kan ada asosiasinya sebenarnya, ya Allah saya lupa namanya, Asosiasi Perguruan Tinggi Teknik Arsitektur se-Indonesia, APTARI, namanya APTARI. Jadi kurikulum untuk perguruan tinggi arsitektur Indonesia sebenarnya sudah kita samakan. Seperti itu. Yang membedakan sebenarnya hanya adalah penciri setiap universitas, khususnya di Kalimantan sendiri, di ITK, penciri kami itu adalah desain bangunan yang ramah lingkungan, karena mereka kan berada di Kalimantan nih, yang di pulaunya banyak dipenuhi hutan dan sebagainya. Untuk itu kami ingin menciptakan bahwa lulusan-lulusan kami nantinya itu
bukan menjadi agen perusak lingkungan, tapi agen untuk melindungi lingkungan kita, membangun tapi tetap memperhatikan lingkungan kita. Itu seperti itu. Jadi yang membedakan adalah pencirinya sebenarnya. Seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi itu justru yang membedakan ya untuk pendidikan di Kalimantan sendiri dengan di kota-kota lainnya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mengenai pembelajarannya, pengajarannya, apakah semuanya rata-rata sama dan memang lebih banyak praktek kah? Seperti itu, Mas? Ya, kalau pembelajaran sama aja sih sebenarnya di mana-mana. Mahasiswa arsitektur tuh harus kuat begadang. itu modal besar tuh, Mas. Harus kuat begadang, harus siap-siap tangannya kepotong pisau cutter. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Banyak ya, praktek banyak. Oke, mungkin saya juga mengundang teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir saat ini, kalau misalnya ada pertanyaan di diskusi kita ini, silahkan ditulis di kolom chat, nanti kita akan bacakan setelah diskusi ini berakhir. Oke, balik kembali ke Mas Yogi. Tadi, seingat saya tadi Mas Yogi sempat sampaikan bahwa ITK untuk jurusan arsitekturnya pun ini baru 2020 ya Mas ya? Ya. Berarti ini tuh jurusan ini dan angkatannya adalah angkatan COVID ya Mas? Ya, nah, boleh sharing juga Mas, pada saat di tahun-tahun itu kan kita betul-betul sangat slow down semuanya, gitu. Sedangkan sebagai mahasiswa arsitektur biasanya kita harus banyak berpraktek nih, ya bikin maket, bikin tugas-tugas yang harus berkumpul dengan banyak tim gitu kan ya. Nah itu boleh sharing sedikit Mas pengalamannya pada saat itu seperti apa Mas perkuliahannya? Ya pasti kondisi saat itu ya cukup mengkhawatirkan ya sebenarnya untuk semua bidang ilmu, karena kita takutnya ada generasi yang terputus pada saat itu. Betul. Ya masalahnya adalah bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswanya, itu sih sebenarnya yang jadi kendala. Interaksi dengan media internet, media Zoom seperti ini sebenarnya bagus, cuma dibutuhkan sentuhan-sentuhan yang langsung bertatapan muka, langsung memberikan instruksi, langsung ke kertas kerjanya, ke maket yang mereka buat. Itu yang perlu sebenarnya, sentuh seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang kondisi sudah berangsur-angsur membaik. Ya, mungkin saya bilang sudah membaik. Ya kekurangan-kekurangan yang pada saat COVID itu mulai terasa sekarang. Kekurangan-kekurangannya terkait dengan pemahaman mahasiswa terkait dasar-dasar arsitektur yang masih perlu dipoles kembali, masih perlu diingatkan kembali. Ya itulah sebagai konsekuensi dari kondisi ya. Seperti itu. Jadi ya adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen tetap berusaha keras untuk menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Sunda. Seperti itu Mas. Oh, nah berarti pada saat sekarang kita sudah kembali normal ini, itu memang banyak hal yang harus dikejar ya Mas ya, untuk banyak banget. Meningkatkan lagi kualitas teman-teman mahasiswa dari ITK sendiri ya. Iya, benar banget. Nah ini balik lagi ke jurusan arsitektur itu kan biasanya banyak perintilannya Mas ya, banyak yang dari segi software, dari segi alat kerja mahasiswa gitu kan, dari cutter dan sebagainya gitu. Yeah. Untuk pengadaan seperti itu ITK membantu untuk mengadakannya, atau teman-teman mahasiswa ini bisa mendapatkan solusi sendiri gitu, Mas, mendapatkan dari luar gitu atau mereka beli gitu. Ya, kalau misal dulu waktu masa COVID, pihak kampus ITK sendiri jurusan prodi arsitektur ITK, kami memberikan bantuan ya kepada adik-adik mahasiswa seperti kertas, kemudian pensil gambar, rotring, ya. Karena kalau kita membayangkan ketersediaan alat gambar di Jawa, di Sulawesi itu berbeda dengan Kalimantan. Mungkin rotring mungkin mudah kita dapatkan di toko di Jawa. Kalau di Kalimantan aduh susah. Adapun mungkin ya kuantitinya nggak terlalu banyak, jadi ya butuh pesan online atau seperti apa begitu. Untuk COVID kami mengirimkan bantuan itu langsung ke alamat mahasiswa kami. Kebetulan waktu itu mahasiswa kami masih angkatan pertama, masih 12 orang. Masih muda. Jadi kayak STM ya Mas ya? Iya benar. Mungkin laki lebih banyak daripada perempuannya gitu ya? Ya kalau di angkatan pertama kami sama jumlah mahasiswi dan masih sama.
di angkatan kedua kayaknya udah kebanyakan nggak banyak perempuan deh kayaknya. Oh gitu. Ya, Malah gimana-mana jadi kayak PR ya. ya. Saya rasa dia arsitektur di universitas di lainnya kondisinya sama. Ya, antara laki-laki perempuan sebanding lah. Adapun yang ini ya perempuannya lebih dikit lah dibanding laki-laki. Ya. Pada saat perkuliahan itu saya nggak tahu ya, mungkin kalau zaman saya tuh kita masih bekerja pakai alat meja gambar manual itu loh Mas ya. Ya. Sekarang itu masih dipergunakan atau udah switching ke software Mas? Ya, jadi software itu sebenarnya hanya alat bantu aja. Jadi secanggih apapun software itu, tapi yang paling penting adalah ide dari si mahasiswa itu, kemampuan dasarnya. Jadi di ITK sendiri kami menyeimbangkan dua hal itu tadi, antara manual dengan computerized. Jadi di semester awal, tahun-tahun awal mereka masih tetap harus menggambar secara manual untuk melatih kemampuan motorik tangan mereka kan. Jadi ya kemampuan arsitek itu modal dasarnya adalah sketsa sebenarnya, ide dari sketsa. Ide itu sendiri. Jadi kalau mereka dilatih sketsa, melatih tangannya, nanti lama-lama mereka akan menghasilkan ide yang lebih baik. Setelah itu baru mereka boleh pindahkan beberapa tahun semester lanjutan, baru mereka pindahkan ke sistem computerized. Tapi tetap saja misalnya di pembuatan konsep itu tetap menggunakan manual tangan. Nanti di proses design development, pengembangan desain, mereka baru menggunakan komputerisasi seperti itu. Nah, untuk melatih manual ya memang ini saya setuju nih ya, kualitas latihan manual itu sangat penting gitu. Nah, singkat saya dulu zaman perkuliahan tuh kan dosen-dosen kan galak-galak semua tuh Mas ya. Pokoknya semua masih manual. Pokoknya kekuatan sketsa tuh sangat dipentingkan gitu kan. Dan kalau sekarang khususnya Mas Yogi itu memberikan pengajaran ke mereka untuk melatih cara mereka sketsa, terus membuat gambar secara manual dan tetap mengikuti kaedah dan proporsional itu seperti apa ya Mas? Dan khususnya juga tambah satu lagi idenya gitu, itu untuk melatih mereka tuh caranya seperti apa ya Mas? Ya, jadi ya di zaman sekarang juga strict juga sebenarnya sih. Ya, jadi ya tetap juga mereka membuat desain sketsa dan sebagainya. Kemudian harus diseimbangkan juga sih Mas, karena perkembangan teknologi juga kita tidak boleh tutup mata dengan itu. Karena di dunia profesi sekarang itu ya sudah menggunakan sistem komputerisasi, jadi tidak bisa kita tahan anak-anak juga, adik-adik juga untuk tidak bisa menggunakan atau kurang bisa menggunakan komputerisasi, karena kedepannya setelah mereka lulus praktis mereka harus memiliki kemampuan untuk menggunakan software atau sistem komputerisasi. Jika mereka tidak bisa atau tidak mampu menggunakan sistem komputerisasi, pasti mereka ketinggalan. Ya, kemungkinan besar tidak akan terserap di dunia kerja seperti itu. Karena memang kebutuhan dunia kerja terkait dengan komputerisasi itu sesuatu hal yang wajib, sebuah keniscayaan seperti itu. Dan ini yang menarik yang tadi sempat Mas Bayu bilang juga kan, secara software udah banyak juga nih di dunia arsitektur, dan untuk di ITK sendiri untuk software seperti DIM itu udah mulai diperkenalkan untuk ke teman-teman mahasiswa, Mas? Ya, jadi sudah mulai diperkenalkan, walaupun sebenarnya masih sebatas basic aja, diperkenalkan seperti ini loh, membuat modeling dan sebagainya. Nanti adik-adik sendiri yang mengembangkan terkait dengan kemampuan mereka, karena kadang-kadang tuh mahasiswa lebih hebat loh daripada dosennya. Setuju Mas. Karena mereka mau mengulik gitu ya. Iya, jadi dosennya hanya memberikan motivasi aja, memberikan dasar-dasar, nanti dilepaskan ke mereka, waduh, nanti pas pada saat akhir semester mereka lebih canggih daripada dosennya. Betul Mas, enak Mas, sekarang tuh ada aplikasi Pinterest Mas, jadi banyak ide tuh Mas dari situ tuh. Iya benar. Ya. Nah, kalau saya tanyain juga mengenai pendidikan arsitektur kan tentunya tidak hanya sekedar teori yang akan disampaikan nanti, dan itu pun praktek pun yang bisa menunjang teman-teman para calon arsitek ini, itu seperti apa Mas? Kalau untuk di ITK sendiri? Bagaimana, bisa diulangi? Mohon maaf, tadi agak terputus. Oh ya, mohon maaf. Jadi tadi selain teori, tentunya kan ada praktek atau bekerja langsung ke lapangan. Nah, seperti apa dari ITK memfasilitasi teman-teman arsitek ini, Mas? Ya, jadi kami itu ada program magang sebenarnya ya. Program magang di konsultan-konsultan yang telah bekerja sama dengan kita, sudah menandatangani MOU. Banyak ya konsultan di Kalimantan Timur yang sudah menandatanganinya di Balikpapan. Kemudian juga sekarang ada program MBKM.
Merdeka Belajar Kampus ya apa MBK kok saya jadi program MBKM. Nah, di situ mahasiswa itu bisa bekerja di luar dan mengkonversi pekerjaannya di luar ke dalam nilai-nilai mata kuliah yang ada di kampus itu sendiri. Itu. Jadi konsep kampus merdeka tuh udah juga mesti berjalan ya Mas ya? Ya, kampus merdeka itu harus berjalan karena kampus juga sudah dituntut untuk menjalankan program itu dan ada poinnya seperti itu, ada nilainya. Jadi enak mahasiswa sekarang tuh sambil kerja di industri di luar di konsultan, mereka juga terhitung sebagai SKS-nya di kampus seperti itu. Ya, dan nggak kayak dulu lagi. Enak lah mahasiswa sekarang. Ya, kalau kan kita tahu profesi arsitek nih kurang lebih mungkin agak mirip dengan profesi dokter ya. Kita harus bisa untuk kita berpraktek nantinya, kita harus ada pelatihan, kita harus magang beberapa tahun gitu kan. Nah, sejauh ini itu dari sisi konsultan, bekerja sama dengan konsultan. Nah, untuk asosiasi sendiri seperti IAI Kalimantan, ini apa juga ikut sertakan untuk membangun sistem ini juga dan IAI membantu untuk memfasilitasi juga Mas Yogi? Ya, jadi IAI Kalimantan sangat membantu ya, sangat berperan aktif dalam memberdayakan adik-adik dan juga kampus yang ada di Kalimantan Timur. Jadi di kampus-kampus dengan IAI itu sudah mau membuat semacam MOU. Jadi kampus program studi arsitektur se-Kalimantan dan Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur di bawah Pak Wahila Bandung itu sudah ada MOU untuk kerjasama untuk magang dan sebagainya seperti itu. Oke. Dan selain tadi Mbak Zia sempat tanya mengenai praktek juga gitu kan. Kalau praktek kan ini kita masih dalam ruang lingkup cara berarsitektur gitu kan, dari segi manualnya, dari komputerisasi. Di Mas Yogi sendiri dan ITK gitu juga memberikan gambaran nggak sih Mas mengenai nanti pada saat teman-teman terjun di industri gitu kan? Kita sangat paham pada saat selain desain kita bagus gitu kan, dan arsitek harus punya idealisme. Nah, kadang-kadang itu terbentur dengan si pemberi tugas atau klien. Nah, itu sudah dikasih gambaran seperti itu, atau teman-teman yang sudah pernah magang juga memberikan gambaran seperti itu nggak Mas Yogi? Ya, kalau saya pribadi, jadi kebetulan saya ini selain akademisi juga praktisi. Jadi di kelas itu pada saat saya membawakan materi banyak tuh saya men-sharing sebenarnya. Jadi di kelas itu bukan hanya mengajar, bukan hanya mengajar, tapi sharing session juga, terkait dengan pengalaman saya sebagai seorang arsitek profesional, bagaimana sih menghadapi klien, bagaimana sih menjual ide kita kepada klien, kemudian bagaimana sih pada saat kita membuat desain itu kita memperhatikan terkait dengan aspek keterbangunan. Kalau kita membahas terkait dengan aspek keterbangunan, berarti kita harus memiliki pemahaman terkait dengan struktur dan bahan, ya, struktur konstruksi, bahan juga seperti apa sih. Nah, kalau kita membuat ruangan butuh keramik yang ukuran berapa, misalnya dinding. Kalau proses pembuatan dinding tuh bukan hanya dinding jadi loh, tapi ada proses plasteran, acian, cat dasar, pengecatan, coating dan sebagainya. Itu juga kadang saya memberikan sharing session kepada mahasiswa, walaupun sebenarnya itu tidak tertulis secara gamblang di kurikulum, tapi ya itu sebagai suplementary aja kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka bisa membayangkan, oh, pekerjaan saya ke depannya gini loh. Ya itu mungkin bisa kita jelaskan kalau kita pernah berpraktek atau menjadi praktisi seperti itu. Wah, ini menarik nih. Jadi Mas Yogi tadi sempat mention berpraktek, tapi sampai saat ini masih berpraktek Mas, atau memang akhirnya Mas Yogi fokuskan jalur akademisi aja Mas? Ya, kalau di kampus sendiri kan ada jalur LPPM ya. LPPM dulu di Universitas Hasanuddin ada jalur namanya Center of Technology. Jadi itu kita bekerja sama antara pemerintah, industri dan pendidikan tinggi bekerja sama untuk mengerjakan proyek perencanaan di sebuah daerah. Contohnya misalnya pembangunan kawasan wisata
beserta dengan DED-nya itu diserahkan ke kampus, kemudian kampus yang membuat konsep sampai dengan melahirkan DED itu melalui jalur itu. Kalau untuk proyek swasta rumah tinggal sampai sekarang masih satu pribadi masih berpraktek untuk membuat rumah pribadi. Tapi kalau misalnya proyek pemerintah, itu harus melalui lembaga kampus seperti itu. Karena aturan kepegawaian negeri kan tidak bisa untuk terlalu jauh seperti itu. Nah, karena kadang-kadang kalau kita juga ngobrol gitu ya, mungkin sama teman-teman atau bapak ibu yang profesinya double juga di berpraktek dan juga akademisi, enaknya kadang-kadang suka kita berdayakan mahasiswa kita ya, Mas. Oke, siapa yang jago drafter? Oke, tolongin saya ya. Benar. Ya, hal tersebut saya lakukan waktu masih jadi dosen di Universitas Hasanuddin 3 tahun lalu. Karena kan di kampus Unhas itu mahasiswanya sudah matang ya, sudah sampai semester 7 semester 8. Sedangkan di Institut Teknologi Kalimantan, ITK sendiri ya belum bisa kita lakukan karena yang paling angkatan pertama aja masih semester berapa sekarang? Semester 6. Pengetahuannya masih butuh ditingkatkan lagi. Tapi ke depannya 2 tahun ke depan, insya Allah akan kita berdayakan juga. Iya. Karena itu belajar buat mereka juga ya, Mas ya. Ya, belajar dan juga dapat uang ini kan tambahan. Betul. Betul. Ya, jadi sebuah mutualisme sebenarnya. Adik-adik dapat pengetahuan, dapat uang jajan juga, dosennya juga bisa terbantu seperti itu. Betul. Nah, Mas, saya mau tanya, kira-kira kalau dari pendidikan sendiri untuk membangun atau melahirkan benar-benar arsitek-arsitek yang kompeten, itu bekal apa aja sih yang perlu diberikan gitu? Tidak hanya secara teori gitu kan, tadi seperti Mas Yogi sampaikan juga sedikit kisi-kisi gimana sih dunia kerja itu pun jadi bekal mereka gitu ya, untuk persiapan mental mereka di dunia kerja nantinya gitu. Ya. Jadi buat adik-adik sebenarnya ya, selain teori, selain kemampuan gambar, sebenarnya yang paling penting juga adalah kemampuan berkomunikasi sebenarnya. Karena sebaik apapun seorang arsitek, tapi kalau tidak bisa menyampaikan idenya kepada klien, ya buyar juga sebenarnya. Kalau dia gagap-gagap dalam presentasi, bisa-bisa kliennya beranggapan, wah ini arsitek mampu nggak ya? Jadi di kelas itu, kalau kami sendiri TK, itu di semua pekerjaan mereka diujiankan melalui proses presentasi. Jadi mereka mempresentasikan karyanya masing-masing mulai dari nol sampai terbangun, itu mereka presentasikan. Jadi nggak hanya ngumpulin gambar aja, karena kalau ngumpulin gambar tuh, aduh gimana kan kita pernah jadi mahasiswa ya. Jadi ada kecurangan-kecurangan kalau misalnya si mahasiswa ini ada pacarnya yang kakak kelas ya kan, bisa saja digambarin sama kakak kelas. Joki juga banyak lagi ya kan. Banyak. Iya, tapi kalau dia bisa mempresentasikan desainnya mereka, itu menjadi hal yang penting saya rasa di dunia pendidikan. Jadi ya itu, kemampuan berkomunikasi itu sangat penting buat mahasiswa. Baik. Nah, selanjutnya mengenai ITK sendiri nih Mas, mengenai pendidikan arsitekturnya di ITK sendiri, itu apakah tadi kurikulumnya ada yang bertambah atau menyesuaikan tadi dengan lokal Kalimantan gitu kan, mengenai dia menjaga hutannya atau menjaga kelestariannya. Apakah juga melihat nantinya atau misalnya kebutuhan sekarang kan banyak green building nih. Betul. Apakah akan mengarah ke situ juga? Iya. Jadi kalau di ITK sendiri, ya, karena mata kuliah prinsipnya ada terkait dengan yang pertama terkait dengan lingkungan, yang kedua adalah terkait dengan budaya Kalimantan Timur sendiri. Jadi kami punya mata kuliah arsitektur Kaltim di Kalimantan Timur, jadi membahas terkait dengan perkembangan arsitektur yang ada di Kalimantan Timur, terkait dengan bangunan-bangunan vernakuler dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan ya itu tadi bangunan green building, kami punya mata kuliah terkait dengan mata kuliah bangunan ramah lingkungan yang juga akan mengarah ke situ. Karena kalau kita membahas terkait dengan bangunan ramah lingkungan itu kan ada kriterianya ya, ada kriterianya mulai dari airnya seperti apa, kemudian sampahnya seperti apa, energinya seperti apa. Nah, kriteria-kriteria itulah yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Dan bukan hanya teori, di mata kuliah studi perancangan kami menjadikan itu sebagai sebuah keharusan. Jadi mereka mendesain harus berdasarkan aspek-aspek green building yang sudah ditetapkan. Seperti itu.
Kalau untuk kita tahu Kalimantan Timur itu kan lahannya itu lahan gambut ya, masih mungkin ya tanahnya belum set gitu. Nah itu juga akhirnya ITK juga beradaptasi dengan lingkungan di Kalimantan itu ya Mas ya. Nah itu sejauh apa tuh Mas ITK tuh mengajarkan itu ya ke teman-teman mahasiswa gitu. Ya, jadi kalau kita mendesain di sebuah lahan, misalnya lahan gambut, sebenarnya yang diajarkan di mahasiswa kita di ranah arsitektur adalah bagaimana prinsip membangun di atas tanah gambut itu sendiri. Tetapi terkait dengan strukturnya, ya tentu menjadi domain dari teman-teman atau adik-adik yang berada di program studi sipil. Karena kalau arsitek semua yang pelajari itu, kasihan juga dengan teman-teman yang ada di sipil. Meledak kepala itu, udah pasti nggak tidur 3 hari itu biasanya. Ya seperti itu. Nah ini yang satu lagi kalau kita sekarang ini kan ya profesi kita nggak bisa beriklan, kita nggak bisa bilang konsultan kita lebih bagus dari yang lain gitu, itu udah pasti nggak bisa. Nah cara kita dalam tanda kutip beriklan atau jualan kan dari salah satunya dari sayembara Mas. Gitu. Nah dari ITK sendiri dan dari Mas Yogi sendiri itu seberapa sering untuk mendorong teman-teman mahasiswa nih Mas untuk ayo ikut sayembara gitu untuk bisa kasih melatih sense kita untuk desain, terus berani untuk presentasi di ruang umum gitu. Dan kalau boleh sharing sedikit, sudah ada berapa sayembara yang pernah diikuti Mas sama teman-teman di ITK? Iya, jadi kalau karena ITK masih baby ya sebenarnya, masih 3 tahun, angkatan pertamanya juga masih semester 6, sebenarnya untuk sayembara masih sangat kurang karena umurnya itu tadi masih kurang. Akan tetapi kami selalu mendorong kepada para mahasiswa untuk ikut sayembara, karena pada saat mereka ikut sayembara itu kami memberikan poin khusus kepada mahasiswa. Jadi ada semacam pemberian reward lah ya, tambahan. Reward juga tambahan nilai mata kuliah dengan kalau mereka mengikuti sayembara, dan kemudian apalagi dia menang, waduh, nilainya bisa jadi lebih besar. Itu yang pertama. Terus kalau menang 3 benefit tuh Mas. Dapat nilai bagus dari Pak dosen Yogi, nama ITK makin melambung, sama satu lagi dapat tambahan uang jajan tuh Mas. Iya betul. dan semester lalu itu ada mahasiswa saya yang masih semester 2 itu ikut sayembara desain interior, walaupun dia nggak menang, tapi ya dia masuk kategori 50 besar lah. Tapi lumayan untuk mahasiswa yang semester 2 itu sudah berani ikut seperti itu. Jadi ya kita dorong, kita berikan contoh nih kepada semester-semesternya, masa nih mahasiswa semester 2 bisa ikut sayembara, kamu yang semester tinggi kok nggak berani ya, seperti itu. Jadi kita berikan dorongan pada mereka seperti itu. Dan kalau untuk sayembara sendiri, ITK sendiri juga pernah, saya sendiri selaku dosen ITK pernah menjadi juri sayembara di desain gerbang kota Balikpapan itu di 2 tahun lalu, bersama Kang Apep dari Kang Apep Urban ya. Itu 2 tahun lalu kami jadi panitia dari juri sayembara. Nah, berarti sejauh ini ya kita let's say jurusan arsitektur di ITK kan masih terbilang baby, dan mungkin jumlah dari mahasiswanya juga mungkin masih fluktuatif ya Mas. Tapi sejauh ini kalau lihat dari antusiasme kan biasanya setiap kampus itu punya kuota masing-masing gitu. Nah, untuk tahun ajaran ini atau yang terakhir kemarin 2022 ya berarti ya. Nah itu peningkatannya cukup signifikan berarti Mas ya peminatnya. Iya, sangat signifikan. Walaupun sebenarnya jumlah mahasiswa itu sebenarnya masih bisa kita tambah jikalau sarana dan prasarana di ITK sudah bertambah juga. Karena ITK kan masih sementara lurus ya Mas ya. Iya benar. ITK kan masih 10 tahun lah, masih kurang dari 10 tahun umurnya. Jadi jumlah gedung di ITK itu masih sedikit. Nah, tiap tahun kami nambah akhirnya nanti kedepannya pasti sudah bisa, kalau bisa mencapai 100 pasti akan bisa sampai 100 kuota untuk mendaftar mahasiswa seperti itu. Silakan Mbak Ziza. Iya, saya penasaran juga nih, buat teman-teman atau misalkan nanti ada keluarga yang mau
masuk ke jurusan arsitektur, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan, atau misalkan apakah perlu bekal, misalkan jago gambar baru bisa masuk arsitektur, atau seperti apa nih Mas Yogi? Ya, jadi menjadi seorang arsitek itu sebenarnya kalau jago gambar itu ilham ya sebenarnya dari Tuhan. Ya, tambahan bonus itu Mas. Iya, bonus gambar. Sebenarnya yang paling penting niat dulu ya. Kalau dia mau menjadi seorang arsitek ya silahkan masuk ke arsitek. Arsitek pun sebenarnya kalau dia tidak jago gambar sebenarnya masih bisa juga karena arsitek bisa menjadi estimator, bisa jadi peneliti, ya banyak ya seperti itu. Bisa jadi presiden juga. Ya, betul. Jadi Insinyur Soekarno itu presiden pertama kita kan seorang arsitek. Nah, kemudian Gubernur Jawa Barat juga seorang arsitek, Pak Ridwan Kamil ya seperti itu. Jadi yang pertama niat, yang kedua adalah ya saja belajar mata pelajaran yang akan diujiankan di ujian masuk perguruan tinggi, itu sangat penting. Ya, selanjutnya yang ketiga ya di arsitektur juga kan punya tes menggambar juga ya, punya tes menggambar. Jadi ya persiapkanlah untuk bagaimana minimal sketsa bikin rumah lah ya, yang bikin gambar model rumah aja yang sederhana seperti itu. Berarti kalau misalkan jika dia pun nggak punya bakat, atau misalkan belum, misalnya bakat ada tapi belum bisa mencoba gitu, tapi di pendidikan itu sendiri pun akan diajarin juga ya? Iya, pasti. Jadi di dalam dunia pendidikan pasti adik-adik yang lemah dalam membuat sketsa pasti akan kami dorong, kami latih, kami support agar bisa mengikuti atau bisa menghasilkan gambar yang sesuai dengan kaidah gambar arsitektur sendiri. Ya pasti. Itu tugas dari seorang dosen untuk mahasiswa ini. Seperti itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari saya nih, masih relate dengan pertanyaan Mbak Ziza nih, Mas Yogi. Mudah-mudahan ITK tidak mengalami ini gitu, karena ITK juga lulusannya masih pada calon lulusannya masih di semester 6 ya Mas ya. Yeah. Tapi kalau dari mungkin pengalaman saya atau mungkin teman-teman universitas lain gitu ya, itu banyak yang akhirnya jurusan anak-anak jurusan arsitektur tuh nggak persisten menjadi arsitek Mas gitu. Yeah. Karena ya akhirnya berpikir ternyata arsitek tuh tetap ada hitungan ya, ternyata arsitek tuh lumayan berat ya gitu. Nah dari Mas Yogi sendiri tuh untuk menjaga persisten teman-teman mahasiswa arsitektur di ITK bahwa arsitek nih ya tadi ya bisa nggak hanya cuma jadi arsitek aja gitu, tapi kita juga bisa mengamalkan ilmu kita nanti tuh jauh, nggak hanya cuma desain gitu. Itu untuk menjaga persisten mereka untuk tetap jalur arsitek itu seperti apa Mas? Iya, jadi kalau apalagi namanya untuk memilih itu sebenarnya lebih ke jalan hidup ya. Iya. Jalan hidup setiap orang ya. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan, bukan hanya di arsitektur juga, tapi di semua program studi saya rasa terjadi seperti itu. Bahkan kedokteran pun juga ada banyak kok ya ke sekolah. Di kedokteran nggak jadi dokter jadinya. Ya, seperti itu. Jadi usaha kami adalah bagaimana memang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten ya di bidang, tentu saja di bidang arsitektur, dengan membekali mereka dengan hal-hal yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya, bagaimana membuat desain, bagaimana menggambar, bagaimana berkomunikasi. Karena itu tadi saya bilang bahwa arsitek itu bisa saja nanti dia tidak bekerja untuk mendesain, tapi dia misalnya menghitung rincian anggaran misalnya sebagai cost estimator, atau misalnya menjadi seorang peneliti di bidang arsitektur, itu bisa juga sebenarnya. Dan ya itu menjadi tugas sebenarnya bukan hanya arsitektur ITK, tapi arsitek semua program studi arsitek di semua universitas di Indonesia adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang tetap konsisten, konsisten di bidangnya seperti itu. Terasa seperti itu Mas caranya. Ya tentu saja juga dengan ya di ITK sendiri kami ya dengan mendorong kerjasama dengan pihak konsultan, pihak pemerintah daerah, PU, tata ruang dan sebagainya, agar adik-adik yang lulusan ITK ini bisa terserap oleh mereka seperti itu. Di Kalimantan Timur banyak sih, bukan hanya konsultan tapi juga ada industri-industri gas, misalnya Pertamina, mereka kan punya arsitek in-house juga kan, juga. Mereka bisa berdayakan kok dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan sebagainya, perusahaan minyak, perusahaan tambang, itu banyak di sini.
Menarik ya. Ya. Wah, ini kayaknya Bisa, akan bisa. banyak yang pindah ke ITK nih kayaknya dari sini. Udah nanti ibu kota di sana gitu kan. ITK Ya. udah punya link yang bagus gitu ya. Karena saya Ya. setuju arsitektur tuh memang mahasiswanya harus merasakan sebelum betul-betul lulus, kita harus merasakan dunia industri arsitektur, konstruksi khususnya gitu ya. Itu Ya. seperti apa gitu ya. Karena jangan sampai yang tadi Mas Yogi sampaikan gitu kan. Sebagai arsitek kita cuman hanya bisa menggambar, beride gitu. Tapi gimana caranya kita melatih komunikasi kita untuk bisa menyampaikan ide kita ya Mas kan. Dan Mas Yogi juga mengajarkan juga nggak sih Mas membalancekan antara idealisme, arsitek tuh udah pasti idealismenya tinggi gitu kan, egonya tinggi gitu. Ya. Nah, untuk membalancekan antara itu dan juga realisasinya, desain gitu dari si pemberi tugas itu, selain pasti dilatih tadi kan bagaimana dia mendesain terus memaparkannya gitu, memberikan gambarannya dan melatihnya itu seperti apa Mas? Ya sebenarnya kalau latihan itu mungkin tidak ya, mungkin kalau latihan, tapi lebih kepada memberikan sharing pengalaman saya kepada adik-adik, karena sebelum saya menjadi dosen kan saya juga berpraktisi, pernah bekerja di perusahaan, pernah menjadi arsitek in-house di satu perusahaan besar di Makassar. Nah, saya men-share pengalaman saya waktu bekerja di perusahaan itu, bagaimana seorang Yogi muda, arsitek muda yang masih berapi-api, kemudian memiliki idealisme, kemudian ada desain yang ternyata budgetnya terbatas nih. Nah itu tuh Mas mesti disampaikan tuh Mas. Kadang-kadang klien lebih besar keinginan daripada budget kan Mas, seringnya kan. Apalagi perusahaan itu kan yang penting adalah efisiensi. Iya, Nah, kadang tuh itu nggak apalagi namanya butuh kebijaksanaan sebagai seorang arsitek, bahwa ini nih kondisi perusahaan, budget perusahaan hanya segini. Bagaimana caranya menghasilkan desain yang betul-betul bisa efektif, efisien, dan sesuai dengan budget perusahaan, dan tentu saja tidak mengabaikan unsur keselamatan, karena keselamatan nomor satu, safety nomor satu. Seperti itu tadi, lebih kepada sharing session aja sih Mas. Nah terus bagaimana juga melatih, kan kadang-kadang Mas Yogi pasti akan memberikan tugas, memberikan ide bebas gitu ya. Nah kadang-kadang teman-teman muda kita nih idenya itu kan yang penting saya ngedesain dulu aja gitu kan, realisasi atau enggak tuh nanti gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah kadang-kadang juga bagaimana bukan membatasi ya, istilahnya memberikan acuan gitu ya. Boleh kita membuat ide, buat desain yang spektakuler gitu, tapi terukur gitu. Betul. Ya, jadi satu aja sih kunci saya buat mahasiswa adalah bagaimana keterbangunannya. Kalau dia sudah bisa menjelaskan bagaimana keterbangunannya, ya silahkan go ahead. Laksanakan apa yang menjadi ide-ide besar kamu, silahkan. Karena di tahap mahasiswa ini sebenarnya kita tidak boleh sebenarnya jangan sampai menghambat ide-ide kreatif mereka. Karena di mahasiswa lah, di tahap mahasiswa lah mereka bisa mengeluarkan ide-ide gila mereka. Karena belum tentu nanti pada saat mereka keluar, mereka diberi kebebasan yang sama seperti itu. Mereka akan menghadapi realita di mana mungkin ya tadi budget perusahaan minim, ataupun misalnya ada penolakan dari masyarakat misalnya, dan hal-hal itu ya bisa saja menghambat kita dalam mendesain sebenarnya. Nah, di dunia mahasiswa ini kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa, tapi dengan catatan satu hal, bahwa bagaimana dengan keterbangunannya itu. Oke. Nah ini selanjutnya Mas, tadi kan ITK tuh udah banyak bekerja sama dengan banyak institusi, asosiasi, konsultan gitu. Nah seberapa jauh sih Mas kita ngomongin dari sisi IAI dulu gitu ya, itu memberikan ruang gitu khususnya ke ITK dan umumnya ke teman-teman universitas lain gitu ya, arsitektur, untuk membantu dari sisi pelatihan, dari sisi praktek gitu. Ya, jadi ya itu tadi ya, kegiatan magang di konsultan itu sudah terlaksana ya. Di pemerintah daerah juga sudah terlaksana. Ada
mahasiswa kami yang magang di kantor PU di Samarinda. Nah, tapi kalau untuk konsultan juga sudah ada beberapa mahasiswa kami yang magang ya di konsultan, misalnya di Rumah Kutai ya ada, kemudian ya Rumah Kutai konsultan di Kalimantan Timur ya sudah ada beberapa. Kemudian sebagian lainnya sebenarnya strategi saya untuk mendekatkan mereka ke teman-teman praktisi adalah khususnya di IAI ya. IAI adalah membantu setiap kegiatan IAI, event IAI ya. Jadi mahasiswa dilibatkan untuk membantu mereka dalam volunteer gitu ya Mas. Ya, volunteer. Jadi dengan mereka bekerja bersama, pastikan komunikasi mereka bisa terjalin ya, bisa saling kenal, bisa saling mengetahui. Jadi besok-besok kalau teman-teman di IAI ada kerjaan, kemudian butuh mahasiswa kan mereka sudah punya tahu ya mau kontak siapa, mereka sudah tahu. Oh saya mau kontak si ini nih mahasiswa ITK nih, kayaknya kemarin dia bantuin saya untuk kegiatan apa gitu. Itu cara saya seperti itu. Jadi saya mendorong adik-adik mahasiswa untuk bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman yang ada di IAI. Wah keren ya, berarti Mas Yogi dari TK juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa gitu ya, untuk membukakan link ya, karena memang ya arsitek kita selain harus mempunyai desain yang bagus gitu, tapi juga harus mempunyai komunikasi dan link yang bagus ya Mas. Relasi itu sangat penting, sangat penting. Nah, dan saya juga anggota IAI Balikpapan. Oke. Makanya bisa langsung punya ini ya, akses ke apa? Tahu ya. Keren Mas. Ya. Nah, Mas Yogi tadi sempat ngebahas tentang IAI juga gitu kan. Untuk teman-teman arsitek sendiri yang baru lulus dari universitas, karena kebanyakan untuk mengarah ke profesi mereka harus memiliki STRA seperti itu. Nah, seperti apa nih Mas Yogi untuk menghimbau teman-teman calon arsitek ini dari ITK untuk bisa mempelajari atau masuk ke dunia arsitek khususnya ke IAI seperti itu Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau STRA ini menjadi PR besar kami di dunia pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur. Karena sampai saat ini di Pulau Kalimantan, kalau kita berbicara Pulau Kalimantan, belum ada universitas yang buka program profesi arsitek. Program arsitek yang paling terdekat saat ini hanya ada di Universitas Hasanuddin di Makassar. Yang sebelum saya lulus, saya sebagai salah satu yang dosen yang mencetus PPR di Universitas Hasanuddin, saya sebagai membuat borangnya lah, bagian ngetik-ngetik borangnya itu saya. Jadi yang paling dekat adalah di Universitas Hasanuddin. Nah, bagaimana di Kalimantan Timur ini akan menjadi PR besar buat kami di Institusi Pendidikan untuk menghadirkan program profesi arsitek, karena teman-teman atau adik-adik yang nanti lulus kasihan kalau nggak ada diwadahi mereka untuk bisa cepat mendapatkan STRA, karena STRA itu kan sebuah kewajiban ya berdasarkan undang-undang. Yang mereka nggak punya, mereka harus ke Makassar, mereka harus ke Jawa untuk mendapatkan itu. Nah itu menjadi PR saya, menjadi PR kami di pendidikan arsitektur untuk membuat program PPR. Doakan Bapak dan Ibu sekalian supaya kami bisa secepatnya membuka program PPR di Kalimantan Timur. Amin Pak. Dan untuk teman-teman arsitek itu sendiri, setahu saya ya, maksudnya sebelum mereka dinyatakan lulus, mereka harus melewati proses magang yang nggak cukup sebentar gitu kan, cuma bisa 2 tahun gitu ya Pak? Ya betul. Dan itu maksudnya kualifikasi seperti apa Pak yang bisa dinyatakan mereka sudah lulus, tidak mungkin bukan hanya sekedar waktu magang yang 2 tahun atau mereka harus memiliki kompetensi apa gitu, seperti itu Pak? Ya, yang pertama adalah kompetensi penguasaan software tentu saja ya. Yang paling dasar itu software. Karena ya entah di konsultan mana, pasti semuanya yang baru lulus, yang baru mendaftar atau masuk ke konsultan, pasti pertanyaannya, kamu bisa AutoCAD nggak? Iya. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi proses menjadi seorang arsitek pasti melalui proses menjadi drafter dulu di perusahaan. Drafter berarti harus menguasai AutoCAD seperti itu. Yang kedua adalah pemahaman terkait dengan struktur dan konstruksi bangunan seperti itu. Kalau bangunan terdiri apa saja sih, ada pondasi, ada kolom, dan sebagainya. Kemudian dinding dari materialnya dari apa sih? Kemudian cara membuat dinding seperti apa sih? Kemudian materialnya keramik yang digunakan, yang keramik ukuran berapa sih? Bagaimana cara menggambar keramik? Itu sih sebenarnya yang paling dasar. Yang selanjutnya kalau ini adalah idenya mereka.
idenya mereka, idealisme mereka tetap harus kita jaga agar tetap bisa nanti mereka berkembang. Kalau ide mereka kita tidak jaga, bisa saja nanti mereka jadi drafter terus nih. Iya. Berkembang nih. Kita kan ingin mereka berkembang nanti akhirnya bisa jadi arsitek senior seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya saya mau juga sharing dan sambil bertanya ya, Mas Yogi. Jadi mungkin Mas Yogi juga merasakan gitu ya, zaman-zaman masih perkuliahan gitu atau waktu masih menjadi akademisi di UNSU gitu di Hasan Hadid. Ya. Mas, kadang-kadang pada saat kita sudah punya kemampuan yang bagus sebagai drafter atau tahu nih pada saat perkuliahan, oh ternyata arsitek seperti ini, kita tuh mendapatkan godaan untuk mendesain dapat kerjaan dari side job gitu ya, Mas Yogi gitu. Ya. Nah, itu Mas Yogi melihatnya kalau misalnya ada mahasiswa seperti itu gitu, apakah ada penilaian tertentu atau nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalnya ada mahasiswa yang sudah bisa seperti itu, dari sisi asosiasi IAI itu melihatnya seperti apa ya, Mas Yogi? Gitu. Karena tadi relate dengan STRA, setahu saya dari perkuliahan gitu, khususnya arsitektur, itu kita udah bisa mendapatkan nilai KUM yang nanti akan dikumpulkan untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu, khususnya untuk mendapatkan STRA itu, Mas. Ya, jadi kalau membuat desain pasti tentunya kalau masih mahasiswa tentunya dia tidak bisa bertanggung jawab atas gambarnya, tidak bisa menjadi penanggung jawab atas gambarnya. Nah, yang bertanda tangan di situ di gambar pastinya adalah arsitek yang ber-STRA. Untuk itu ya mahasiswa kalau memiliki side job ya pasti yang bertanggung jawab harus adalah pemberi side jobnya itu, pemberi dalam artian kalau arsitek seniornya yang memberikan side job ya arsitek seniornya harus memeriksa gambarnya, kemudian mengecek dan sebagainya, ya sesuai atau tidak. Kalau case-nya misalnya pemberi tugasnya adalah langsung klien memberikan kepada mahasiswa, tentu saja dia akan terhambat pada proses penerbitan izin membangun PBG-nya pasti. Ya untuk itu mereka tetap harus berkoordinasi dengan arsitek yang memiliki STRA. Banyak kok dosen yang sudah ber-STRA ya, banyak. Contohnya saya sudah baru saja ber-STRA. Ya, melalui proses yang panjang, melalui proses IPARM, IPRM itu cukup panjang prosesnya. Ya, saya bisa memberikan misalnya bertanggung jawab atas pekerjaan dari mahasiswa saya pada saat setelah diperiksa. Untuk misalnya penilaian KUM, saya tidak mengetahui pasti apakah seorang mahasiswa bisa menyimpan berkasnya itu kemudian dinilai sebagai KUM, tapi seingat saya pada saat saya mengajukan proses STRA, yang dinilai itu adalah pekerjaan setelah lulus. Oke. Nah, seperti itu. Karena yang dikatakan sebagai seorang arsitek adalah orang yang boleh mendapatkan STRA adalah orang yang telah lulus program sarjana arsitektur seperti itu. Kalau mahasiswa kan berarti belum lulus, jadi belum bisa terhitung. Saya rasa seperti itu. Berarti kalau yang untuk tadi seperti Mas Yogi sampaikan, kalau untuk PPARS itu sendiri di Kalimantan belum tersedia, dan untuk teman-teman sendiri untuk mendapatkan PPARS itu harus keluarlah ibaratnya ke Jawa atau ke Makassar yang terdekat gitu ya. Ya. Oh. Iya, seperti itu. Oke. Nah, baik lagi mungkin karena Mas Yogi juga sebagai pengurus IAI gitu, Mas. Nah, seberapa sering juga pengurus atau anggota dari IAI itu bisa memberikan perkuliahan di kampus, Mas, di universitas gitu? Ya, jadi kami jadi di arsitektur ITK sendiri ada program kuliah tamu ya, kuliah tamu itu kami sudah 2 tahun ini setiap semesternya mengundang teman-teman dari IAI untuk sharing session ya, untuk ke kampus untuk memberikan men-sharing pengalaman mereka terkait desain-desain atau proyek-proyek yang sudah mereka kerjakan. Tahun lalu itu teman dari IAI di Sulawesi Selatan itu kami undang untuk memberikan materi di kampus. Kemudian beberapa kali juga ada IAI Kalimantan, IAI Balikpapan juga itu datang ke kampus untuk mengunjungi kami untuk berdiskusi. Kemudian pada saat pameran, jadi kami di setiap akhir semester kami ada pameran. Pameran, jadi kami memamerkan karya-karya
adik-adik mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas studionya, kemudian kami undang teman-teman dari IAI untuk hadir ke kampus untuk turut melihat siapa nih calon-calon yang bisa nih. Ini siapa nih yang mau kita culik nih ya, masuk ke konsultan saya ya gitu. Iya, seperti itu. Oke, jadi berarti dari sisi asosiasi khususnya IAI Kalimantan pun juga cukup merangkul ya Mas, teman-teman dari mahasiswa khususnya yang masih dalam perkuliahan. Nah, itu juga dari IAI Kalimantan juga kan kita tahu kita punya buku merah gitu kan. Itu pada saat perkuliahan udah juga disampaikan tuh Mas dari sisi asosiasi Mas. Jadi kami punya mata kuliah etika profesi. Nah, di etika profesi itu kami mengajarkan terkait dengan konten-konten yang ada di buku merah. Sebenarnya bukan hanya buku merah, tapi undang-undang juga terkait dengan bangunan gedung itu kami ajarkan di situ. Untuk saat ini mahasiswa belum mempelajari karena mata kuliah itu ada di semester 7 atau 8. Jadi tahun depan insya Allah mahasiswa sudah mempelajari hal itu. Buku merah sudah dipelajari. Lalu sebenarnya buku merah ya perlu ada pembaruan lagi karena sudah sangat lama, sudah terlalu lama. Kemarin waktu di acara Arts ID dengan acara rapat pengurus nasional juga dibahas terkait dengan pembaruan buku merah. Kebetulan saya hadir karena sebagai perwakilan dari IAI Kaltim, IAI Balikpapan seperti itu. Nah, terus dari sisi Mas Yogi gitu ya sebagai akademisi gitu, mungkin kita juga tahu nggak semua teman-teman mahasiswa lulusan arsitektur itu mau atau mungkin nggak ngerti gitu cara gabung ke asosiasi gitu. Karena kalau dari mungkin kita tahu pada saat manfaat yang gabung ke asosiasi itu kan kita akan tahu etika, kita tahu undang-undang. Intinya arsitek itu akan punya payung gitu ya di IAI itu kan. Itu sejauh ini untuk mengencourage mereka dan untuk menjelaskan bahwa cukup pentingnya kita berasosiasi itu khususnya di IAI itu feedback dari teman-teman mahasiswa itu seperti apa Mas, dan apa yang Mas Yogi sampaikan ke mereka? Ya, jadi antusias mereka untuk menjadi anggota IAI cukup besar ya. Buktinya apa? Buktinya pada saat saya ajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan IAI itu mereka sangat bersemangat membantu para teman-teman yang ada di IAI Balikpapan. Dan itu salah satu indikasi bahwa mereka ini sangat antusias untuk menjadi anggota IAI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di mata kuliah etika profesi nanti tentu saja dengan sendirinya akan tergambarkan bahwa alur berprofesi seperti ini loh. Ada peranata hukum dan ada etika yang harus kita bawa dan kita pelajari. Yang salah satunya melalui jalur asosiasi. Karena penerbitan itu sendiri ya diatur di aturan asosiasi itu sendiri seperti itu, di IAI, di BAI seperti itu. Alurnya akan kami ajarkan di mata kuliah etika profesi. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Arif, kayak lagi di proyek nih. Terima kasih Pak Arif. Pakai helmnya Pak. Terima kasih sekali lagi teman-teman partisipan dan terima kasih kepada Pak Yogi. Sukses selalu Pak, sampai ketemu lagi nanti di minggu depan di Samarinda. Dan terima kasih untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan acara-acara dari Katalog Pro lainnya. Kita hari Rabu akan ada bersama Propan dan juga kita akan ketemu di Pro Insight di Samarinda seperti itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.